Halo pecinta timnas Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang peluang Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ya. Kita akan membahas peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemarin pengamat sepak bola ada yang bilang, jangan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lihat data, jangan asal ngomong. Indonesia itu tidak mungkin lolos Piala Dunia karena tidak ada sejarahnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang lolos itu hanya layer 1 atau layer 2 gitu di Asia, sedangkan Indonesia layer berapa? Layer 4 atau layer 5 gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas peluang Indonesia di Piala Dunia 2026. Ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kemungkinan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jatah tim Asia itu nanti ada 8 peserta. Nah, karena nanti peserta Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko itu nanti totalnya ada 48 peserta. Naik 16 peserta dari edisi sebelumnya, yaitu cuma 32 peserta. Nah, nanti peserta dari zona Asia nanti ada 8 negara yang lolos otomatis dan 1 nanti dari tambahan babak playoff kalau menang lewat jalur playoff. Nah, 6 tim lolos otomatis itu sendiri nanti adalah juara dan runner-up grup di babak kualifikasi, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nanti ada 3 grup. Nah, juara dan runner-up masing-masing lolos otomatis ke Piala Dunia. Nah, nanti totalnya udah ada 6. Nah, duanya dari mana? Duanya itu nanti dari babak keempat. Babak keempat itu siapa? Babak keempat itu nanti tim peringkat 3 dan tim peringkat 4 di kualifikasi babak ketiga itu lolos ke babak keempat. Nah, nanti berarti ada 6 tim di babak keempat. Nah, 6 tim itu dibagi menjadi dua tim, masing-masing 3 tim. Nah, nanti juara masing-masing grup di babak keempat itu lolos otomatis. Jadi ada 2 nanti. Juara grup A dan juara grup B di babak keempat akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Selanjutnya, runner-up grup A sama runner-up grup B di babak keempat nanti akan berebut tiket ke babak playoff menghadapi juara konfederasi dari konfederasi lain. Nah, pemenangnya nanti lolos ke Piala Dunia. Nah, kita lihat di babak ketiga dulu. Nah, kemungkinan nanti di babak ketiga ada 18 tim ya, emang ada 18 tim. Nanti ada, nih saya bagi menjadi 3 pot. Pot 1, pot 2, dan pot 3. Indonesia masuk ke pot 3. Karena peringkat Indonesia kan emang paling bawah ya. Nah, di pot 1, ini adalah tim-tim yang secara tradisi lolos ke Piala Dunia. Ada Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Nah, untuk Qatar sendiri baru sekali memang kemarin pas menjadi tuan rumah. Tetapi sekarang peningkatannya luar biasa. Qatar itu sekarang peringkat ke-38. Malah mengalahkan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia. Oke, nah di pot 1 ini kemungkinan nanti itu adalah tim yang menjadi juara dan runner-up grup di babak ketiga. Nah, Indonesia mungkin nggak bisa mengalahkan tim-tim ini ya. Tapi kita masih punya harapan untuk mengalahkan tim-tim ini di pot kedua. Nah, kita lihat prediksinya di babak ketiga. Nih, Indonesia kemungkinan nih, estimasi paling buruknya ya. Jepang, Australia, Irak, Jordania, Cina, dan Indonesia. Indonesia masuk grup ini. Ini grup-grup neraka saya bilang. Nah, nanti Jepang dan Australia kemungkinan mereka akan menjadi juara dan runner-up. Nah, Indonesia bisa berjuang mengalahkan Jordania dan Irak. Kalau Cina, saya kira Indonesia udah lebih baik sekarang ya sama Cina ya. Nah, Jordania, Irak, Cina, kita harus berjuang mengalahkan dia dan kita masuk ke peringkat
3 atau peringkat 4. Itu hal yang mungkin. Nah, apabila Indonesia bisa peringkat 3 atau 4, kita bisa masuk ke babak keempat. Nanti di situ misalkan kita ketemu Irak, Uzbekistan, Indonesia. Ini grup neraka juga. Nah, nanti Indonesia bisa berjuang untuk mengalahkan dua negara ini. Itu kemungkinannya ada. Kemungkinannya bisa 40% atau 50% kita bisa menang. Nah, kalau kita bisa menang, juara grup di sini, otomatis kita lolos ke Piala Dunia. Kalau kita misalkan runner up, kita memperebutkan playoff. Nah, itu berat lagi nanti kalau playoff. Nah, kita berjuang di sini menjadi juara di babak keempat. Nah, itu kenapa mungkin? Ya, karena nilai sekuat kita aja sekarang udah segini. Kita udah mengalahkan Irak. Nanti, walaupun sama Uzbekistan kalah, Uzbekistan itu kalau lihat di sini nih, Uzbekistan itu nilai pasalnya tinggi. Karena emang rata-rata pemainnya masuk ke Eropa ya, harga paling tingginya itu ada Abosbek Faizulaev di CSKA Moskow. Tapi itu bukan mustahil kita mengalahkan Uzbekistan nanti. Karena apa? Indonesia sekarang makin lama makin kuat. Nanti Indonesia akan bulan Juni akan ketambahan amunisi baru. Ada pemain diaspora baru yang membela Indonesia. Nah, kemungkinan nanti kalau kita lolos ke babak ketiga, di babak ketiga kita akan ketambahan lagi. Karena banyak pemain-pemain keturunan kita yang tertarik membela Indonesia karena Indonesia semakin kuat. Kita masih ingat apa yang dibicarakan oleh Ragnar Uratmangun sebelum dia menjadi WNI dulu ya. Dia pernah bilang kalau Indonesia mau saya masuk ke timnas Indonesia, ya perkuat dulu timnas Indonesia, banyakin pemain-pemain kualitas Eropa. Baru Ragnar Uratmangun mau masuk. Nah, sekarang Ragnar Uratmangun udah masuk. Berarti apa? Berarti kualitas timnas kita udah kualitas Eropa. Jadi makanya Ragnar Uratmangun masuk, Tom Haye mau masuk. Kalau masih seperti yang dulu-dulu, mana mungkin mereka mau masuk ya. Nah, dengan kualitas yang baik itu, ditambah Ragnar sama Tom Haye udah masuk, nanti pemain-pemain grade A keturunan Indonesia kemungkinan besar mau menjadi warga Indonesia ya. Kita lihat saja nanti. Oleh Romeni, dia sekarang nggak mau masuk ke timnas Indonesia. Tapi kalau kita masuk ke babak ketiga, kemungkinan besar dia juga mau. Siapa sih yang nggak mau main di Piala Dunia? Sedangkan mereka menembus timnas Belanda susah. Nggak dipanggil-panggil sama timnas Belanda. Ya, salah satunya karena dia adalah keturunan Indonesia, dia bela timnas Indonesia. Karena mereka juga bermimpi untuk masuk ke Piala Dunia. Semua pemain mimpinya itu satu, menjadi peserta Piala Dunia, bisa main di Piala Dunia. Nah, itu dengan begitu nanti timnas Indonesia semakin lama semakin kuat. Nanti lihat saja kalau kita masuk ke babak ketiga, pemain-pemain kelas dunia banyak yang merapat ke Indonesia karena banyak pemain keturunan Indonesia yang kualitasnya grade A, kualitasnya bagus. Mereka juga pengen main di Piala Dunia, tapi nggak masuk sekuat Belanda, jadi dia mau masuk ke timnas Indonesia. Nah, itu mungkin yang prediksi saya, ya bisa saja salah, bisa saja benar, tapi ini pakai data ya, pakai data, bukan asal ngomong. Nah, kita patut berharap, kita boleh berharap, kita boleh bermimpi kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi jangan patah semangat, jangan patah harapan. Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 itu hal yang mungkin, bukan hal yang mustahil. Oke, sekian. Terima kasih. Salam olahraga.